Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juhairia dari kelompok 9, di mana kami akan mempresentasikan tentang uji Wilcoxon yang beranggotakan saya sendiri, Juhairia, Siti Ummu Kulsum, dan Budi Hartono. Definisi: uji Wilcoxon-Signal Rank adalah cara yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua data berbeda yang saling terhubung. Contoh dari data yang terhubung adalah seperti hasil data dari kegiatan pretest dan posttest. Konsep Wilcoxon yaitu ada 4. 1. Bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari dua sampel Y saling berhubung dan berpasangan. 2. Data peneliti yang digunakan merupakan data dengan skala ordinal atau interval. 3. Bagian dari statistik no pragmatik. 4. Sebagai alternatif dari uji Pie-Rate Sample Test. Konteks penelitian. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan pembelajaran pada infografis terhadap pengetahuan universitas pada mahasiswa prodi Perpusinfo berdasarkan tingkat awal untuk kebutuhan data. Peneliti melakukan peneliti atas hasil pemahaman mahasiswa sebelum pretest dan sesudah pontest. Metode pembelajaran infografis diterapkan di kalangan mahasiswa. Hipotesis: ada pengaruh hasil pemahaman pretest dan post-test, artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran infografis terhadap pengetahuan universitas pada mahasiswa Perpusinfo. Data pre dan post test yang sudah berbentuk tabel dan di dalamnya ini berisikan tentang nama siswa dan hasil pemahaman universitas yang berisikan tentang hasil pre-test dan post-test. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk melakukan uji Wilcoxon secara manual. Uji Wilcoxon secara manual, bagian ini menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung uji Wilcoxon Signal Rank tanpa software. Uji Wilcoxon digunakan untuk melihat apa ada perbedaan signifikan antara dua kelompok data yang berpasangan. Misalnya, nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Langkah-langkahnya, yang pertama di sini mengumpulkan dua data berpasangan. Contohnya yaitu nilai pretest dan posttest dari peserta yang sama. Yang kedua, menyusun data menjadi ranking tanpa memperhatikan kelompok asalnya. Selisih antara kedua data dapat diubah menjadi ranking berdasarkan besar kecilnya nilai selisih. Yang ketiga, mengurutkan data yang telah di-ranking. Ranking disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang keempat, menghitung selisih atau perbedaan, lalu menentukan apakah selisih tersebut bertanda positif atau negatif. Yang kelima, yaitu menghitung jumlah tanda positif dan negatif. Total dari ranking bertanda positif dan negatif dapat dihitung. Yang keenam, menggunakan rumus Wilcoxon. Rumus ini digunakan untuk mencari nilai statistik uji W atau Z. Yang terakhir, membandingkan nilai statistik dengan tabel Wilcoxon. Tujuannya untuk mengetahui apakah perbedaan data ini signifikan atau tidak. Yang selanjutnya di sini ada rumus Z-score, di mana bagian ini menjelaskan cara untuk menghitung seberapa jauh posisi suatu data dan rata-rata dalam satuan standar deviasi. Di mana bisa kita lihat rumusnya dan keterangannya, yaitu Z adalah nilai standar dan X ini adalah nilai yang diamati, sedangkan U ini adalah rata-rata atau mean, yang terakhir adalah standar deviasi. Fungsi dari Z-score ini untuk menunjukkan apakah suatu nilai berada di atas atau di bawah rata-rata, dan
digunakan dalam banyak analisis statistik termasuk konversi uji Wilcoxon menjadi nilai Z. Yang selanjutnya di sini ada rumus dari standar deviasi. Bagian ini menjelaskan cara mencari simpang baku, yaitu ukuran seberapa jauh setiap data itu menyebar dari rata-rata. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada rumus dari standar deviasi. Keterangannya yaitu O ini adalah standar deviasi populasi, sedangkan N ini adalah jumlah data, XI ini adalah tiap nilai dalam populasi, sedangkan U adalah rata-rata populasi. Di mana fungsi standar deviasi ini untuk mengukur tingkat variasi data dan digunakan dalam perhitungan Z-score dan beberapa analisis statistik lainnya. Selanjutnya yaitu ada analisis data, di mana analisis data ini mempunyai bisa dilihat di tabel tersebut ada 3, ada sum of ranks negatif dan sum of ranks positif dan juga ada ties. Di mana pada sum of ranks negatif tersebut bernilai 59,5. Nah, di mana ini menunjukkan jumlah peringkat dari perbedaan negatif antar pasangan data. Sedangkan sum of ranks positif bernilai 375,5, di mana ini menunjukkan jumlah peringkat dari perbedaan positif antara pasangan data. Yang ketiga ada ties, di mana bernilai 1, ini menunjukkan jumlah pasangan data yang memiliki nilai sama persis. Selanjutnya ada hasil analisis data, di mana di situ ada ranks, di mana ranks itu merupakan peringkat, di mana bagian ini merangkum perbandingan antara nilai post-test dan pre-test untuk setiap peserta. Negatif ranks peringkat negatif menunjukkan 6 kasus di mana post-test lebih kecil dari pre-test atau penurunan nilai. Yang kedua ada positive ranks atau peringkat positif, di mana menunjukkan 23 kasus di mana post-test ini lebih besar daripada pre-test. Yang ketiga ada tes atau seri, menunjukkan 1 kasus di mana post-test sama dengan pre-test. Yang jadi totalnya itu jumlah total sampel adalah 30. Nah, jumlah kasus untuk setiap kategori peringkat itu mean rank atau rata-rata peringkat, nilai rata-rata peringkat untuk masing-masing kelompok itu ada 9,92 untuk peningkatan negatif dan 16,33 untuk peningkatan positif. Sedangkan sum of ranks atau jumlah peringkat, total jumlah peringkatnya itu untuk masing-masing kelompok itu 59,50 dan 370,50. Nah, berdasarkan jumlah peringkat positif yang jauh lebih tinggi dibandingkan peringkat negatif, itu tampaknya terdapat peningkatan yang signifikan dari pre-test ataupun post-test. Jadi, post-test di situ bisa dijelaskan di bawahnya bahwasanya post-test lebih kecil dari pre-test dan post-test lebih besar dari pre-test. Post-test sama dengan pre-test. Selanjutnya ada hasil analisis data, di mana pada tabel tersebut menampilkan hasil analisis yang menggunakan uji statistik non-parametrik Wilcoxon Signet Rank Test, di mana uji ini digunakan untuk membandingkan 2 pengukuran terkait post-test dan pre-test. Untuk apa? Untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Nah, di situ ada tes statistik, di mana bagian ini menyajikan nilai statistik hasil perhitungan uji. Yang kedua ada Z, di mana nilai statistik Z ini dihasilkan adalah min 3,435, di mana nilai ini digunakan untuk menentukan signifikasi statistik